Lukas pasal 9 mulai ayat 10. Firman Tuhan demikian, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Sampai di sini lebih dahulu. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Murid-murid Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan untuk menginjil. Dan mereka diberikan mandat, diberikan kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan. Sehingga pada waktu mereka kembali, rasul-rasul ini saling berlomba menceritakan apa yang mereka lakukan. Saya yakin saudara, kegembiraan rasul-rasul itu tidak kalah dengan kegembiraan saudara saat ini. Kenapa? Karena satu cerita, Tuhan, setan itu kalah ternyata sama saya. Lalu yang satu berkata, luar biasa loh, sembuh. Aku cuma ngomong gini kok sembuh. Nah, lalu semuanya ini 12 berlomba, termasuk Yudas enggak? Hah? Loh, kok ada yang geleng-geleng? Loh, 12 orang ini termasuk Yudas enggak? Masuk. Jangan pikiran enggak. Karena Tuhan Yesus ini memilih rasul-rasul ini 12 orang, termasuk Yudas. Jadi pada waktu itu Yudas diutus, semua diutus, dua-dua. Dari 12 orang 6 pasang, dua-dua. Kemudian mereka menginjil, memberitakan firman Tuhan, lalu menyembuhkan orang, mengusir setan. Sekarang saya tanya, kira-kira Yudas ngusir setan enggak? Hah? Ngusir enggak? Ngusir. Bisa enggak? Akhirnya Yudas jadi setan sendiri enggak? Hah? Iya. Iya, makanya itu. Apa bedanya sama Anda pada saat ini? Anda senang, bergembira, luar biasa, puji Tuhan, luar biasa. Karena saat itu imannya iman rombongan. Imannya iman rombongan, karena apa? 12 diutus. Kenapa tidak satu-satu? Kok dua-dua? Karena Tuhan Yesus tahu, kalau satu-satu tidak kuat. Dua-dua. Gandengan. Tetapi apa terjadi, saudara? Dia bersuka cita sedemikian rupa, dan Yesus berkata, mari ke tempat yang sepi. Maksudnya Tuhan Yesus itu, mari kita setelah kamu kerja berat, ayo ke tempat yang sepi. Ternyata di sini bisa enggak mereka? Ayat 11 mengatakan, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Kenapa mengikuti dia? Karena orang banyak melihat mujizat, betul? Melihat kuasa Allah dinyatakan. Melihat murid-murid Tuhan Yesus ternyata kok punya kuasa. Mereka menginjil kemana-mana. Orang sembuh, orang sakit sembuh. Orang mati bisa dibangkitkan. Karena Yesus sudah berkata, aku beri kamu kuasa. Setan diusir. Orang kerasukan setan sembuh. Nah, kira-kira kalau ada orang gitu itu nanti diikuti orang banyak enggak? Hah?
Jelas Alkitabnya ngomong. Mereka mengetahui, mengikuti kemana-mana. Lalu mereka tidak berkesempatan untuk menyendiri, saudara. Dan apa terjadi? Yesus menerima karena keadaan orang itu demikian banyak melayani mereka. Tetapi kita belajar pada malam hari ini. Saya khusus, saudara. Kalau saya diutus Tuhan khusus untuk apa? Untuk membenahi tiap-tiap pribadi. Saya lebih condong dan lebih mengarahkan setiap orang pribadi demi pribadi dengan Yesus. Mengapa? Karena masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Melayani Tuhan gandeng-gandengan, betul tidak? Memuji Tuhan gandeng-gandengan, tapi masuk surga tidak gandengan. Kamu bisa ngomong kalau pada waktu anak sedang pacaran tuh bilang gini, pokoknya kita sehidup semati. Kalau yang satu mati, aku kawin lagi. Betul enggak? Jadi kata-kata sehidup semati itu sebetulnya apa? Ngomongnya bohong. Ngomongnya keras lagi. Soalnya apa, saudara? Kenyataan hidup manusia ini kalau sedang belum dapat, kelihatannya indah, dikejar-kejar. Kalau sudah dapat, disia-sia. Karena apa? Lihat yang lain lebih baik. Padahal yang lain tuh punyanya orang lain. Nah, dia sendiri yang punya, diingini orang lain. Ini manusia selalu begitu. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari dan belajar firman ini benar-benar. Jangan main-main. Jadi orang Kristen itu jangan ikut-ikutan. Maka saya selalu katakan, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar senang-senang. Kekristenan bukan hura-hura. Tapi satu kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Pengalaman pribadi. Jadi tidak ikut-ikutan. Maka dari itu ini penting sekali. Sebab malam ini kita belajar. Tuhan khusus mengutus murid-muridnya dua-dua. Bergandengan. Mengapa Tuhan utus mereka bergandengan? Karena Tuhan tahu kamu harus saling menguatkan. Kamu harus saling mengingatkan. Saling mendoakan. Saya dengar hamba Tuhan Alex sakit. Saya dulunya tidak tahu. Wah, sakit. Alex sakit, saya bilang. Alex sakit. Padahal dia jadi berkat untuk orang banyak begini. Betul tidak? Tapi kamu jadi berkat Alex tidak? Nah, ini masalahnya. Kamu datang sini terus terang. Siapa yang setiap hari berdoa untuk Alex? Ayo, berapa gelintir? Iya. Paling-paling 1, 2. Yang lain gimana? Ini loh, saudara. Kerap kali kita ini tidak menyadari. Musa apabila dia berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel, yang jumlahnya sekitar 2 juta itu, doa Musa didengar Allah. Allah berkata, doamu aku dengar, aku ampuni bangsa Israel ini, bangsamu, kata Tuhan. Tetapi pada waktu Musa melanggar kekudusan Allah di air Meriba, Musa berdoa, Tuhan izinkan aku masuk Kanaan. Masuk saja. Boleh enggak? Jawaban Tuhan apa? Jangan berdoa lagi perkara ini. Aku tidak akan mendengarkan kamu. Engkau tidak boleh masuk tanah Kanaan. Nah, Musa berdoa untuk 2 juta didengar. Musa berdoa untuk dirinya sendiri enggak di. Kenapa? Ayo kamu.
Karena bangsa Israel tidak pernah mendoakan Musa. Kenapa? Karena pikirnya dia hamba Tuhan. Kalau ngomong-ngomong sama Tuhan, sudah lebih dekat sama Tuhan daripada saya. Betul gak? Makanya saya itu gini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi penginjil, jadi hambamu kalau tidak engkau yang jamin aku. Sebabnya apa? Manusia itu tidak ada yang baik. Dia mau kalau dia butuh. Kalau tidak butuh, tidak. Betul tidak? Ayo. Contohnya, kalau kamu sedang kesulitan, ngotot nyari hamba Tuhan tidak? Lalu berdoa kepada Tuhan sampai tidak tidur. Tapi kalau sudah diberikan kesembuhan, kasih berkat banyak, doanya kurang atau tambah? Doanya jadi tambah kurang toh? Nah, pantesan dikasih masalah terus toh? Iya. Makanya dari itu saya berkata, saya di dalam keluarga saya itu yang menjadi penopang tangan Musa. Pada waktu Musa dia perang, menyuruh bangsa Israel, Yosua perang, Musa mengangkat tangannya pada waktu diangkat menang, pada waktu tangannya diturunkan kalah. Untuk itu perlu ditopang. Yang nopang Hur sama Harun. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jamin aku, tidak mau jadi hambamu. Kenapa? Tidak sanggup. Kenapa? Karena kalau berdoa untuk orang lain didengar, doa untuk dirinya sendiri enggak. Lalu Tuhan mengatakan, aku jamin kamu, istri dan anak-anakmu akan berdoa untuk engkau, dan aku pun berdoa untuk engkau. Sebab Yesus itu juru syafaat. Maka dari itu saudara harus belajar Alkitab. Saudara menjadi orang Kristen, kenali Yesus secara pribadi. Kalau saudara mengenal Yesus secara pribadi, engkau tidak akan tergoyahkan, apapun boleh terjadi. Kenapa? Hidup untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Itu amin. Nanti kalau sakit tambah parah mau mati, amin. Hati-hati, sing muni amin. Kamu yang berani bilang amin, nanti kalau kamu teriak-teriak, awas gue nanti. Soalnya kalau saya berani bilang amin, saya amin sungguh, saudara. Pada waktu saya kena sakit, serangan jantung lumpuh total, saya tidak mengeluh gini, aduh, ini jadi boneka, ini lumpuh ini. Enggak, tanya istri saya. Apa istri saya tanya, terus kita ngapain kamu? Tenang, ucapkan syukur. Kamu enggak kepingin apa-apa? Enggak. Kalau butuh apa-apa minta ya? Iya. Tapi saya enggak minta apa-apa. Cuma saya apa? Terima kasih. Terima kasih. Tambah sakit, puji Tuhan. Beneran, cepat ngadep Tuhan. Ayo. Kalau kamu benar-benar berani gitu, saya yakin Allah segera bertindak untuk kamu. Nyatanya enggak berani toh? Bingung soalnya. Makanya saya mendapat serangan itu dan lumpuh dari jam 5 sampai jam 2 malam. Hanya berapa jam? 9 jam. Setelah 9 jam Tuhan berkata, sembuh. Saya bilang, amin. Puji Tuhan, sembuh total. Kenapa? Tuhan berkata, cukup. Karena apa? Pada saat itu jantung saya sudah berhenti. Berhenti. Jadi berarti game. Tapi saya teriak, puji Tuhan, game. Tuhan bilang, belum waktunya. Jadi saudara kalau mau mengikut Yesus harus kenali sungguh-sungguh dia. Engkau percaya bahwa Allahmu itu menetapkan langkahmu? Tidak ada barang yang kebetulan. Kamu tidak lulus pun. Nah itu soalnya, makanya itu. Jadi kita kerap kali amin kalau hal itu mujizat.
kalau hal itu menyenangkan kamu, betul nggak? Tapi kalau tidak menyenangkan kamu, belum tentu kamu bilang puji Tuhan. Maka dari itu kita harus mempelajari akan firman Tuhan hari ini. Di mana Tuhan Yesus menyuruh mereka, tetapi mereka tidak ada waktu untuk menyendiri. Apa akibatnya? Apabila 12 murid ini menyendiri, Tuhan Yesus maksudnya menyendiri supaya aku dapat mengarahkan kamu dan kamu dapat mengerti kehendakku. Tetapi orang-orang itu mengikuti sehingga tidak dapat mereka seorang diri dengan Yesus. Dan apa akibatnya? Di dalam ayat yang ke-12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Sampai di sini. Saudara, setelah orang banyak itu demikian datang mengerumuni Yesus, kira-kira yang dikerumuni murid-muridnya atau Yesus? Yesus. Pertama kali, pada waktu sudah mulai malam, Yesus yang ngomong atau 12 murid ini? Ayat ini berkata ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya. Lalu dia mengatakan, suruh pulang. Orang-orang ini sudah malam. Loh, ini murid-murid ini sudah mulai kurang ajar ngatur Yesus. Atau dia selalu yang diatur Yesus? Hah? Kalau dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang luar biasa, kira-kira dia cuma menantikan perintah Yesus, komando Yesus, atau dia malah nasihati Yesus? Murid 12 murid ini menasihati Yesus. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa. Mengapa tidak dia sendiri yang memerintahkan? Mengapa dia memberikan nasihat kepada Yesus? Apakah Tuhan Yesus perlu nasihat mereka? Kenapa mereka berani menasihati Tuhannya? Karena mereka merasa sudah mulai mempunyai kuasa seperti Yesus. Saudara tahu? Apakah tindakan saudara tidak kerap kali begitu? Ngajari Tuhan. Ada seorang, dia datang kepada saya pada waktu saya barusan pulang dari Jawa Timur. Dia berkata begini, dia seorang kaya raya, dia bertobat, dan kakaknya dia ini dia dulunya belum bertobat, main-main kuasa gelap, dan dia kaya raya, tapi kakaknya jadi tumbal. Setelah kakaknya ini sakit dan dibawa ke Amerika, kemana-mana tidak bisa sembuh, kemudian dibawa ke Indonesia, dan dia berdoa, dan kakaknya ini bisa bertobat, diinjili, setelah bertobat dibaptiskan, mati. Lalu orang ini tanya sama saya begini, Pak Yusak, saya tidak bisa mengerti. Ayah ibu saya sekarang susah luar biasa. Kenapa? Karena kakak saya mati. Aneh Tuhan itu ya. Coba kakak saya itu disembuhkan. Mestinya orang tua saya bertobat dan dapat jadi saksi Yesus di mana-mana. Bagus tidak? Hah? Persis pikiranmu enggak?
Sama persis gak sama murid-murid ini? Memberi nasihat Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya mbok sembuh ke, wah jadi saksi loh Tuhan. Orang tua aku gak susah kayak begini ya Tuhan. Sekarang aku gak bisa nginjili orang tuaku ini tuh. Mati ya Tuhan. Ya dah? Persis dah? Saudara kerap kali begitu enggak? Enggak? Anakmu sakit, ibu-ibu bisa bilang, puji Tuhan. Sakit, enggak apa-apa. Kalau harus pulang, pulang. Bisa? Atau bilang, jangan Tuhan, sembuhin dong. Betul tak? Nah, persis orang murid-murid Tuhan Yesus sudah. Persis tak? Nah, iya, bisa ngomong, tapi tidak bisa ngelakuin. Maka dari itu saudara ini harus mengenal Yesus. Karena pengenalanmu akan Yesus itu hanya sekedar kebutuhanmu, kesenanganmu, tapi bukan kesenangan Yesus. Kalau engkau menyenangkan hati Yesus, kalau engkau mengenal Yesus, kamu dengan perkataan perbuatanmu, orang lain tahu bahwa engkau mengenal Yesus dan mengasihi Yesus dari segala-galanya. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi orang tuamu, mengasihi anak istrimu, bahkan suami dan dirimu sendiri lebih daripada Yesus, engkau tidak layak menjadi murid Yesus. Sekarang saya tanya, kamu sekarang ini kalau sudah tahu begitu, kira-kira layak tak jadi murid Yesus? Enggak dah? Enggak, makanya jangan enak-enak. Kau harus tahu sampai di mana. Sebab saya berani, saya alami sendiri. Kau boleh tanya istri, boleh tanya anak-anak saya. Kalau istri saya sakit, anak-anak saya sakit, saya tidak pernah mengatakan, kenapa Tuhan, sembuhin dong Tuhan. Tidak. Saya berkata kepada mereka, kamu sakit? Ya. Periksa diri. Bertobat. Kalau sudah bertobat, ucapkan syukur. Pulang, untung, hidup untuk Yesus. Saya katakan kepada anak saya. Nah, jadi saya tidak main-main. Benar. Anak saya sakit, dia berkata yang kecil waktu sakit dia berkata, "Pak, rasanya kok lemas. Pengennya kok ada suara kok, kamu sebentar lagi mati. Saya bilang, periksa diri, bertobat, kalau sudah waktunya pulang. Kira-kira itu masuk anormal dah? Ayo, tak tanyai sekarang. Kira-kira itu normal dah? Enggak dah? Enggak. Nah, kamu ini orang Kristen itu harusnya normal apa enggak? Ayo, gue tak tanyai. Orang Kristen harusnya normal enggak? Yesus berjalan di atas air, normal enggak? 5 ketul roti jadi 5.000, normal enggak? Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan juga di atas air, normal enggak? Jadi kalau kamu belum dianggap orang enggak normal, belum Kristen. Jadi, karena ternyata engkau tidak mempercayai dan tidak mengenal Allahmu yang sesungguhnya. Betul enggak? Memang kelihatannya sih normal. Enggak normal orang Kristen. Sebabnya apa? Sebab Yesus itu dicap oleh dunia tidak waras. Yesus sendiri gurumu dicap oleh orang Israel yang mengatakan orang pilihan Allah, dicap oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang ahli Alkitab. Yesus tidak waras. Ada enggak ayatnya? Ada. Di dalam Markus pasal 3, bacaan. Malah ada lagi satu di dalam Yohanes, jelas sekali dikatakan dia gila. Di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-21.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, terus kemudian di dalam Yohanes, saya kasih tahu supaya saudara itu tahu bahwa Tuhanmu itu dianggap nggak waras. Jadi kalau kamu waras ya nggak benar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat 20. Ayat 19 dulu saya baca. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Yesus kerasukan setan dan gila. Kalau kamu punya guru gila, tidak waras, muridnya jadi apa? Hah? Waras. Ngerti, saudara ngerti sekarang. Jadi kalau kamu dicap orang sinting, kamu bilang apa? Puji Tuhan. Ini tandanya benar-benar Kristen dosa ini. Maka dari itu saudara, kerap kali hikmat Allah ini tidak dapat diterima oleh orang dunia karena itu tidak masuk akal. Maka dikatakan ayat yang dikatakan, jikalau engkau tidak membenci orang tuamu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Lalu orang Tionghoa lalu selalu mengatakan, jangan jadi Kristen, anakmu diajari puthao. Padahal mereka tuh tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahwa jikalau mereka mengasihi Yesus, kasih Yesus ini masuk di dalam hati mereka, Yesus berkata, musuhmu aku akan damaikan. Dan aku akan jadikan kamu berkat. Karena apa? Di dalam diri kita ada Yesus. Yesus itu kasih. Kasih ini mengalir. Dan kita tidak sayang akan diri kita sendiri. Tetapi mengasihi orang tua kita lebih daripada diri kita sendiri. Maka ayah saya dulu juga mengatakan, kalau kamu ini ekstrem. Kenapa? Saya dari kecil memang sudah mengenal akan dia pribadi. Salah satu adik saya yang sekarang di Jakarta, yang di presenter ini juga, pada waktu dia dulu itu nggak suka baca Alkitab, nggak suka berdoa. Tapi pada waktu dia mau ujian SMP, nangis terus. Kenapa? Takut gak lulus. Lalu saya doa sendiri sama Tuhan. Tuhan kasihani dong Tuhan, adikku ini sebetulnya lulus pandai sih Tuhan, kok nangis terus gitu. Tuhan bilang lulus. Oh kalau gitu, terus bagaimana Tuhan? Sekarang kasih tahu dia. Nah saya kasih tahu dia. Kalau kamu mau dekat Yesus, baca Alkitab, berdoa, Yesus sanggup luluskan kamu. Mau nggak? Bener, bener. Mulai sekarang tidak perlu nangis. Baca Alkitab, berdoa. Baca Alkitab, berdoa. Pasti lulus. Nah, dia bilang, mesti. Tapi saya tidak kasih tahu kalau Tuhan Yesus sudah ngomong. Nah, karena kalau dikasih tahu kan tidak mau baca Alkitab. Lalu saya berkata, baca Alkitab. Karena saya mendidik adik-adik saya, semua harus mengenal pribadi dia. Apa terjadi? Dia membaca Alkitab, berdoa, sudah tidak nangis-nangis lagi. Wah, kenapa tidak nangis? Katanya kalau baca Alkitab sama janji kok. Nah, akhirnya lulus sungguh. Nah, karena Yesus yang ngomong. Lalu adiknya yang sekarang di Cirebon, dia berkata begini, Kak, kenapa sih kakak kok bisa tahu? Yesus yang ngomong. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, banyak baca Alkitab, komunikasi dengan dia. Pasti dia akan berbicara. Mulai rajin membaca, berdoa. Apa terjadi saudara? Tuhan kasih sama dia. Kepekaan dia lebih daripada saya. Ini loh saudara. Kita harus menjadi orang Kristen, menjadi pelaku firman, menjadi saksi, menjadi berkat. Kasih ini mengalir dengan sendirinya. Kalau engkau mengenalkan Yesus Tuhanmu, engkau akan tahu persis keadaan dia. Maka pada waktu murid-murid 12 ini berkumpul, mereka berkata, Yesus luar biasa Tuhan, setan kalah, orang sakit sembuh. Yesus senang mau mengatakan, yuk kita menyendiri. Sebab apa?
kau harus ada waktu untuk memeriksa diri dengan Yesus. Kau harus punya waktu berdiam diri. Sebab jika engkau melupakan hal ini, engkau akan jatuh seperti rasul-rasul Tuhan. Mereka tidak ada kesempatan berdiam diri, memeriksa pribadinya, lalu berkaca dengan Yesus bahwa segala perkara yang mereka lakukan bukan kemampuan mereka, tetapi adalah mandat, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Bahwa mereka dapat mengusir setan, bahwa mereka dapat menyembuhkan orang sakit, bukan karena dia, tetapi karena anugerah Allah. Jangan sampai lupa. Dan karena pada waktu itu mereka tidak ada waktu untuk menyendiri, lalu sibuk dengan orang lain, dan semuanya orang datang kepada Yesus, tidak datang kepada murid-muridnya. Pada waktu malam murid-muridnya mengatakan, suruh mereka pulang. Karena apa? Merasa dia sudah mulai tidak dihargai lagi. Murid-murid Tuhan Yesus terjerat karena melihat orang lain. Merasa bangga, mulai punya kemampuan. Hati-hati saudara. Hal ini kerap kali menjerat kalau engkau tidak ada waktu tiap hari untuk berdiam diri di bawah kaki Yesus. Maka dari itu saya terus terang dapat jaminan dari Tuhan. Tuhan berkata apa? Setiap hari, tiap pagi, bangun pagi, sembahyang, menghadap kepadaku. Dan setiap hari ada waktu berdoa yang lebih. Maka saya berdoa minimal 1 hari 3 jam. Untuk menghadap kepada dia lebih banyak daripada melayani orang-orang. Karena apa? Kalau dituruti semua saudara, tidak pernah istirahat. Contohnya saja, kalau ada altar call, datang semua minta didoakan. Ayo, kalau kamu belum ditumpangi tangan sama hamba Tuhan sendiri kan belum puas. Ya kan? Kalau didoakan sama anak-anak Tuhan yang lain. Sebab saya kerap kali ngalami. Sebab apa? Sebab Alkitab ini digenapi. Pada waktu murid-murid sudah menginjil, sudah membuat mujizat, murid-murid orang datang, tetapi ada Yesus, mereka mengerubuti Yesus. Ada hamba Tuhan mengajarkan, dipakai Tuhan mengajarkan mujizat, lalu semuanya datang. Kalau belum dijamah hamba Tuhan, belum puas. Padahal saudara lupa bahwa hamba Tuhan itu manusia biasa. Kalau tidak diurapi Tuhan, tidak ada artinya, saudara tahu. Maka dari itu saya lebih senang saudara pribadi kenal Yesus, kuatkan iman percayamu, alami sendiri apa yang Alkitab janjikan. Engkau akan menjadi berkat di dalam keluargamu. Kalau keluargamu ada satu orang yang dekat kepada Tuhan, maka seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Saudara tahu? Dan jikalau keluarga ini kuat, persekutuan kuat, gereja kuat. Karena apa? Karena setiap keluarga ada mezbah Allah di dalam keluarga itu. Dan Yesus setiap hari hadir. Kira-kira kalau keluarga ada persekutuan di dalam keluarga, Yesus setiap hari hadir, kira-kira minta tulungan orang lain enggak kalau ada masalah? Enggak. Karena apa? Dia percaya Yesus sanggup lakukan segala perkara. Tetapi saudara kerap kali berkata apa? Aku tidak mempunyai karunia-karunia seperti dia. Seperti ini, seperti ini. Ini kesalahan saudara. Berarti saudara nilai Yesus lagi. Ayo Tuhan, setengahnya kan ngomong gini. Aku tidak mau kasih dia, kok mau kasih ya Tuhan. Nah, coba aku mau kasih lah. Mestinya gitu dah. Itu kan omongannya halus gini. Aku tidak punya seperti dia kok. Aku ya tidak bisa apa-apa. Halusnya gitu. Tapi sebetulnya itu malah nyalain Tuhan. Kurang ajar itu namanya. Maka dari itu coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktu murid-murid berkata suruh mereka pulang. Apa kata Yesus?
kamu harus memberi mereka makan. Bayangin tuh, Tuhan Yesus ngomongnya jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Padahal mereka tahu tidak punya apa-apa. Mengapa Yesus berkata begitu? Sebab Yesus mau mengingatkan. Bukankah kamu habis melayani orang? Orang sakit sembuh. Orang kerasukan setan. Engkau usir setannya. Engkau punya kuasa. Mengapa sekarang perkara makanan saja kamu tidak mampu? Karena mereka membatasi kuasa Allah. Kalau perkara rohani, perkara sakit, perkara setan, itu bisa. Tapi kalau perkara perut, nanti dulu. Contohnya, saudara juga begitu dah. Kalau perkara duit, nanti dulu. Kita minta sama Tuhan kesembuhan, oke. Kita minta kedamaian, oke. Kalau kita minta duit, nanti dulu. Tidak bisa Tuhan bikin ngasih duit. Ini loh saudara. Kita kerap kali membedakan, memberikan batas. Membatasi akan kuasa daripada Allah. Padahal Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Maka pada waktu murid-murid mengatakan suruh mereka pulang untuk mencari makanan. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi apa kata mereka? Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami tidak lebih 5 roti dan 2 ikan. Padahal yang punya ini siapa sebetulnya? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara tahu? Kalau murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa ternyata orang segitu banyaknya tidak ada yang bawa roti. Yang bawa itu anak kecil. Tapi anehnya saudara tahu. Pada waktu 12 murid ini tanya, mereka suruh pulang. Yang tahu siapa? Andreas. Andreas ini luar biasa. Ada seorang minta nama pada Tuhan dan dia bilang, Pak Yusak tolong doakan saya sih Pak Yusak tentang nama saya Pak. Saya sudah dibaptis tapi belum punya nama. Saya bilang, berdoa sendirilah. Nama kok repot-repot. Kamu mau pakai apa ya? Biar lah. Oh jangan dong Pak. Ya sudah saya berdoa. Tidak dijawab. Tuhan ini orang mau minta nama siapa? Tidak dijawab ya sudah. Saya pikir tidak dijawab ya sudah. Lalu 6 bulan kemudian saya datang lagi, tidak dijawab juga. Akhirnya di Tawangmangu pada waktu doa rantai, setelah saya berdiri di sana, terus Tuhan ngomong, Andreas, Tuhan kok ini manggil siapa sih Tuhan? Kok Andreas? Bukankah saudaramu itu minta nama yang di belakang? Dia ternyata datang juga. Dia minta nama itu. Andreas. Oh, namanya dia Andreas. Saya tanya, kenapa Tuhan namanya Andreas? Andreas itu paling pintar. Lihat orang yang bawa roti. Makanan. Lah orang segitu banyaknya, laki-lakinya aja 5.000, jadi perempuannya lebih banyak loh. Kira-kira sama anak-anak itu 15.000. Kok Andreas tahu kalau satu anak itu bawa roti? Jumlahnya persis benar. 5 ketul sama 2 ikan. Lalu saya kenal, kenapa sih Tuhan kok mau tanyai, mau kasih nama Andreas? Dia itu perkara makanan dok di kota mana tahu. Makanan di mana saja dia tahu yang paling enak-enak. Lalu saya tanyai, kamu itu kalau makanan di mana-mana? Iya tahu semua.
Pantesan. Kenapa Pak Yusa? Namamu Andreas. Hah? Jadi persis di dalam Alkitab ini. Saudara tahu? Dan istrinya berkata begini, cocok. Di mana-mana kalau mampir kota mesti tahu. Oh, di sini ada ini ada soto enak, ini ada kambing enak, wah, di mana-mana. Jadi saya bilang, wah Tuhan itu sampai perkara yang terkecil pun tahu. Maka dari itu saudara, kalau di sini mengat Tuhan Yesus khusus bertanya, beri mereka makan. Lalu Andreas sama Filipus ini yang pegang peranan. Kenapa tidak Petrus? Di sini saudara tahu, Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Tidak semua sama kedudukan, jabatan, spesialisasinya, watak perangainya. Kau harus kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tapi pengenalan akan Yesus adalah pribadi demi pribadi. Pernyataan kuasa Allah, mujizat terjadi, itu perlu. Sebab itu menyatakan Allah masih bekerja sampai saat ini. Tetapi jangan hal itu hanya menyenangkan dan menjadi pengalamanmu. Tetapi pengalamanmu adalah mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga kamu, tidak ada satu di antara kamu yang nanti jatuh seperti Judas. Sudah melakukan mujizat, mengusir setan, akhirnya dia menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan pengikutannya kepada Yesus. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kehidupan kekristenan harus berani menyerahkan diri kepada Yesus. Baru engkau dapat mendapatkan apa yang engkau mau, yang Yesus kehendaki dalam hidupmu. Dan Yesus tidak pernah menuntut kepada saudara. Yesus hanya berkata, beri mereka makan. Berarti kalau Yesus memerintahkan itu, Yesus tahu engkau sanggup melakukan segala perkara itu. Karena Yesus sudah beri mandat. Lalu Andreas berkata, di sini ada anak kecil punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Ini persis keadaan saudara-saudara dan saya. Kita kerap kali aku tidak mampu. Kalau ada anak sakit, engkau belum kamu bilang apa? Aku tidak mampu. Cari hamba Tuhan. Ada seorang bapak baru bertobat. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mau mengenal engkau. Tapi dia lihat hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Dia bertobat melalui hamba Tuhan itu. Dari sedikit-sedikit, hamba Tuhan itu, tolong doain saya. Setelah itu didoakan, diusir segala kuasa gelapnya. Di rumah dia. Lalu malam-malam jam 12. Dia sedang sendirian. Dia lihat ada orang di belakangnya. Hitam. Dia lalu mau dicekik. Lalu dia bilang, istrinya bilang, cepat panggil hamba Tuhan. Istrinya lari. Kenapa? Cepat. Sebelum aku dicekik. Lari mau manggil hamba Tuhan. Kira-kira cepat yang nyekek atau cepat? Hah? Saudara tahu? Dia gantung kepada hamba Tuhan. Akhirnya hamba Tuhan ini apa? Dikasih pengalaman sama Tuhan. Seorang bapak membawa istrinya. Istrinya ini kelihatannya dipakai Tuhan luar biasa. Dia berdoa untuk orang lain, dia bernubuat untuk orang lain. Lalu dia dibawa karena si suami ini berkata, Pak, tolong doakan Pak. Tolong doakan istriku Pak. Ini keadaannya kok begini Pak. Benar Yesus Pak. Bayangin saudara. Apa terjadi? Waktu didoakan dalam nama Yesus. Si perempuan itu bilang, dalam nama Yesus dewek. Kamu saya doakan. Enggak, saya yang harus berdoa buat kamu. Bayangin saudara. Nah, hamba Tuhan ini bingung. Ini piye Tuhan?
tak usir dalam namamu. Dia ngomong, dalam nama Yesus dewek. Bingung. Lalu tak doake, dia bilang, kamu yang harus tak doake. Lah hamba Tuhan ini lari, mau ditumpangi tangan, dia lari. Waduh beruberan. Tidak tahu. Lalu dia tanya sama saya begini, Pak Yusa, saya ini kok bingung Pak. Saya ngusir orang ada setannya itu kok gampang, tapi ini kok susah Pak. Lah tak doake malah mental, malah aku didoake dia. Lalu saya beritahu dia gini. Di mana letak kesalahannya? Saudara kerap kali begitu enggak? Di mana letak kesalahannya? Karena saudara mulai merasa bangga, mulai merasa punya kuasa bahwa di semuanya dapat diusir dalam nama Yesus. Ini kesalahan saudara. Lalu keakuanmu, ketinggian hatimu mulai tumbuh seperti murid-murid. Pada waktu saya mendoakan seorang perempuan, Tuhan berkata, buka matamu. Sebabnya apa? Mukul dia. Saya biasanya kalau mau berdoa saya tutup mata. Ini tidak ada yang ngajari tapi otomatis. Gini, kok kan buka? Ya buka. Tidak taunya belum tempel sudah ngaplok. Saya tahu anak setan nih. Langsung saya katakan, setan, siapa kamu? Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudara seiman bingung ikut semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, rebutan kalian. Setelah ini diusir jam-jaman tidak keluar, kira-kira orang-orang itu pulang enggak? Pulang. Tapi pulangnya tidak rombongan, pulang sendirian. 1 pulang, 2 pulang. Habis lama-lama kosong. Loh kok tinggal sendiri saya bilang. Habis tidak keluar-keluar kok Pak. Lah tadi yang mana? Yang rombongan tadi. Nanti tidak pulang-pulang. Saudara tahu? Nah, hamba Tuhan ini saya katakan begini. Di mana letak kesalahanmu? Engkau menggunakan nama Yesus sebagai kuasa dan mandat, dan engkau tidak bertanya-tanya dengan penolongmu Roh Al-Kudus yang ada di dalam dirimu. Bukankah Yesus pada waktu dia naik ke surga dia berkata, aku akan utus Roh Kudus datang ke dalam dunia, dan dia tinggal di dalam dirimu, dan dia akan menolong engkau dalam segala sesuatu menuju kepada kebenaran. Kita lupa akan fungsi daripada Roh Kudus yang sudah menggantikan kedudukan Yesus. Seperti murid-murid ini ada Yesus, dia harusnya bertanya kepada Yesus, tapi bukan malah nasihati Yesus. Hamba Tuhan ini berkata, dalam nama Yesus. Saya berkata, kamu sudah bertanya dulu. Wah ya betul Pak, itu kesalahan saya. Lalu yang kedua, dia usir, keluar sebentar. Yang setan yang lain diusir, tidak mau. Langsung dia berkata, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, apa yang kami harus lakukan? Lalu Tuhan berkata, memuji dalam bahasa roh, nanti setannya lari sendiri. Sebetulnya enak enggak jadi orang Kristen itu? Enak. Rileks, angsal kamu kerjasama dengan Roh Al-Kudus. Karena Alkitab berkata, engkau dan saya adalah teman sekerja Allah. Tapi kerap kali kamu cuma butuh namanya Yesus, kamu bawa-bawa kemana-mana. Pikirnya aku sudah punya nama. Ini dibuat nakut-nakuti. Setan ini tahu. Setan itu tahu kamu punya nama Yesus, tapi kamu sendiri tidak punya kuasa. Kenapa? Karena kamu tidak menjadi pelaku firman. Makanya kalau kamu usir, diketawai setan. Kalau nama Yesus dewek. Kurang ajar.
Kurang ajar sungguhan. Saya bilang itu kurang ajar. Orang itu mesti kamu cari lagi, datangi, dan kamu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Lakukan, mesti mencelat. Maka dari itu kita harus belajar, dan belajar dari firman Tuhan. Tetap sadar dan mawas diri, rendah hati, bahwa Roh Kudus yang melakukan di dalam kamu segala sesuatu. Roh Kudus menolong engkau, bukan engkau. Jika engkau katakan anak itu sembuh, sembuh. Tetapi bukan engkau. Tapi Allah yang mengatakan, dan engkau kerja sama dengan dia. Maka kemuliaan untuk dia dan bukan untuk kamu. Itu hidup kekristenan yang sungguh. Dan Yesus menuntut apa? Yesus berkata, beri mereka makan. Lalu Yesus berkata apa? Berapa yang ada padamu? Yesus tidak menuntut apa yang kamu punya lebih yang kamu tidak punya. Yesus tidak tanya. Yesus hanya tanya, apa yang ada padamu? Itu yang penting. Yesus tidak berkata, seandainya kamu punya karunia, seandainya kamu punya kesetiaan, seandainya kamu pintar khotbah, seandainya kamu punya pansai kendra ke-6. Dan Yesus berkata, apa yang ada padamu sekarang? Itu yang aku butuhkan. Dan jikalau yang sedikit itu di dalam tangan Yesus, dia akan menjadi besar. Saudara tahu? Dan anak kecil yang punya. Maka Yesus berkata, jikalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati. Maka kita harus benar-benar mengenal Yesus seperti seorang anak mengenal bapaknya. Anakmu kecil itu nggak pernah tanya, Papa besok makan apa? Nggak pernah toh? Ada anak kecil? Tanya, Mah, besok makan apa, Mah? Ada makanan enggak? Enggak ada toh? Kenapa? Karena dia yakin bapaknya, mamahnya mesti punya makanan buat dia. Dia paling-paling kalau datang bilang, "Ma, makan, lapar." Betul enggak? Kenapa? Dia tidak ragu-ragu. Saudara berkata, Allah punya langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Harusnya ragu-ragu enggak? Harusnya sih enggak. Tapi kenyataannya, kalau kantongnya kempes, bilang apa? Piye ini besok makan apa? Buka cek, belum ada duit, bilang apa? Apa coba? Ceknya bakal kosong, bilang haleluya. Bisa? Ini loh saudara. Maka dari itu kehidupan kekristenan ini kau harus perhatikan. Ada seorang ibu, dia pada waktu di dalam kandungan didoakan terus, enak, bacakan Alkitab. Lalu dia bilang, "Nah, baca Alkitab ya sama mama, baca, berdoa." Anak ini lahir, apa terjadi saudara? Tahu enggak? Anak ini lahir ternyata apa? Enggak mau makan, enggak mau minum. Mamanya bingung, kok tak mau makan, tak mau minum. Terus dia dapat hikmat. Oh ya, dulu waktu nonnya perut dibacain Alkitab. Bacain, baca Alkitab dulu ya, denger. Bacain, minum, seneng, mesem-mesem. Jadi kalau dia tidak dibacakan Alkitab dan berdoa, anak ini tidak mau makan dan tidak mau minum. Dan apa terjadi? Ini mamahnya ngambil suster. Susternya suruh melihat anak ini, kasih makan tidak mau, kasih minum tidak mau, bingung selesai. Lalu bilang sama mama, ini tidak mau makan. Oh, bacain Alkitab. Hah? Lalu mamanya baca Alkitab. Nah, baca Alkitab dulu. Setelah baca, berdoa, minum, mesem, minum, tang. Sekarang kalau mamanya pergi, yang baca Alkitab siapa? Suster, dia belum bisa. Kasih tidak mau, kasih tidak mau. Ini kok heran, bayi kok bisa ngerti gini, ini piye toh? Kasih tidak mau, bacain Alkitab. Mau, mesem-mesem. Apa terjadi saudara? Karena perbuatan bayi ini, susternya bertobat.
bayi ini nginjil enggak? Hah? Nginjil enggak? Pakai apa? Ngomong dia, percaya Yesus. Ngomong. Belum bisa ngomong. Diam. Baca Alkitab. Saudara tahu? Engkau bagaimana nginjil? Kalau nginjil pakai apa? Mulutnya jepaplak terus. Gak bakal bisa bertobat orang itu. Kamu injili setengah mati dia bilang, berubah dulu. Terutama keluarga. Ibu-ibu nginjili suami, mau nginjili berubah dulu. Suami nginjili istri, mau nginjili berubah dulu. Betul enggak? Saudara tahu? Yesus tidak menuntut apa yang tidak kamu punya. Bayi ini belum bisa apa-apa. Yesus sanggup. Asalkan dia rela untuk mempersembahkan di dalam tangannya Yesus. Saudara tahu? Apa yang engkau punya, kau berikan kepada Yesus. Yesus sanggup lakukan segala perkara. Yesus tidak menuntut yang kamu tidak punya. Anak-anak, yang kamu punya, yang Yesus mau. Tidak masalah. Kamu bisa berdoa. Yesus bisa pakai doamu untuk menobatkan seluruh isi keluargamu. Kamu hanya bisa baca Alkitab. Orang lain melihat kamu baca Alkitab dan kamu berubah jadi pendiam, jadi pendoa. Orang lain akan bertobat. Karena itu Yesus bisa gunakan. Tahu? Maka dari itu saudara harus menyadari kehidupan kekristenan ini. Yesus tidak menuntut apa yang tidak kamu punya. Apa yang kamu punya, yang Yesus mau. Pada malam hari ini, persembahkan apa yang Yesus, apa yang kamu punya. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa.